Berikutnya masih 1 jam 10 menit. Saya hitungnya itu untuk menyelesaikan materi berikutnya sedapatnya. Kalau untuk khatam total saya kira kita nggak mampu, waktunya itu yang nggak mendukung. Selain itu kalau terlalu cepat saya juga khawatir nanti ini masuk apa enggak. Oke, papan bor yang paling besar ini yang paling sangat mendukung. Tahap pertama ya dalam ilmu faraid, poin yang paling penting adalah yang pertama pengenalan ahli waris. Yang kedua pengetahuan bagian pasti pada ahli waris masing-masing. Yang ketiga yaitu pengetahuan syarat bagian pasti bisa didapatkan. Yang keempat pengetahuan konsep maju. Kalau 4 ini sudah dipegang, yang lainnya gampang. Jadi mari kita fokus sebentar. Yang pertama untuk saya peringatkan, tolong jangan jangan memegang buku dulu, ya, jangan memegang pena dulu. Silakan fokus ke depan. Yang menjadi fokus kita adalah untuk paham. Sedangkan untuk catatan nanti bisa dilalar pakai video. Nanti kita upload di YouTube. Yang paling pertama dalam ilmu faraid adalah pengenalan ahli waris. Pengenalan ahli waris kita gunakan bagan, yakni struktur keluarga. Kita mulai dari mayit atau mayita. Saya tidak akan mengajak 2 arah, tapi saya hanya menyampaikan saja, ya. Jadi silakan diperhatikan. Untuk Anda, untuk mudahnya, silakan Anda bayangkan posisi Anda di sini. Lah, ahli waris Anda itu yang pertama adalah furu'. Furu' ini terdiri dari ibnun dengan bintun. Kemudian furu' ini masih terus berlanjut tapi hanya dari jalur laki-laki, yakni adalah ibnu, ibnin, kemudian bintu, ibni. Apakah masih lanjut? Iya, ke bawah tak terbatas, tapi tetap melalui jalur laki-laki, yakni ibnu, ibni, ibnin, bintu, ibni, ibni. Yang perempuan jangan patah hati. Ya, inilah aturan syariat menjelaskan bahwa furu' yang menjadi ahli waris itu hanya furu'. Kalau kita katakan furu' berarti keturunan. Keturunan yang menjadi ahli waris adalah keturunan dari jalur laki-laki. Oke, tapi untuk batasnya biasanya cukup sampai cucu saja. Orang sekarang punya cicit itu sudah sangat lengkap. Kita hapus. Kita naik ke atas. Selain ahli waris furu' adalah ahli waris usul atau ahli waris orang tua. Yang dalam hal ini ada abun, kemudian ada umum. Perbedaan antara usul dan furu' nanti bisa dilihat. Pertama, untuk abun ini masih terus, yakni ada jadun sama jadam. Yang baru datang. Selanjutnya untuk jalur ini masih terus berlanjut tapi hanya dari perempuan saja. Oh, kalau yang bawah, maaf, jangan nulis dulu ya. Jangan nulis dulu ya. Absen. Kita fokus, ini harus dipahami, bukan kita gunakan kita gunakan ingatan saja. Karena ini sebenarnya sudah ada di dalam pikiran kita, hanya belum tersusun saja. Kemudian untuk orang tua kita menyebutnya dengan usul. Usul ini terdiri dari ayah dengan ibu, abun dengan Kemudian berbeda dengan furu'. Kalau furu' itu untuk jalur perempuan putus, tapi kalau jalur usul perempuan masih lanjut, yakni dia dilanjutkan oleh jadah. Nah, berbedanya juga kalau dari ini tidak bisa lanjut ke jadun. Jadun tidak termasuk ahli waris dalam struktur ini. Jadah ya, jadun dari tidak termasuk ahli waris. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini hanya satu arah. Maaf, saya tidak mengajak 2 arah, tapi satu arah saja karena sifatnya mengulas. Insya Allah mudah dipahami. Selanjutnya, yang termasuk ahli waris adalah saudaranya mayit. Tapi sebelum ke saudaranya mayit, kita perlu mengetahui kalau mayit ini meninggal kondisinya 2 kemungkinan.
satu bujang, kedua sudah punya istri atau punya suami, atau kemungkinan duda dan janda. Maka kemungkinannya kalau mayitnya ini laki-laki, dia punya istri. Oke. Kalau mayitnya perempuan, dia punya suami. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan zaud. Kalau istri ya tinggal tambah tak makutoh zaujah. Selanjutnya kita merangkak ke saudaranya mayit. Saudara mayit. Kalau sampean ada di sini ya, kalau Anda ada di sini, maka bayangkan Anda punya berapa saudara? Maksud saya jenisnya yaitu ada 3. Pertama saudara kandung, yang kedua saudara saya, yang ketiga saudara seibu. Semuanya adalah ahli waris. Yang pertama saudara kandung. Saudara kandung ini bahasa kandung itu bahasa Arabnya sakik ya, sakik. Tapi dalam hal ini kita tulis sin saja. Gak perlu dipanjang lebar supaya menghemat bor. Pertama adalah saudara laki-laki, kita tulis di sebelah kanan. Akun sakik. Yang kedua uktun sakik. Sakikoh. Selanjutnya termasuk ahli waris adalah saudara saya, yakni akun li ab, kemudian uktun li ab. Bukan liumnya ada di sini. Tapi nanti kita fokuskan ini dulu. Selanjutnya sama dengan furu. Kalau furu laki-laki punya keturunan, laki-laki punya keturunan. Demikian juga saudaranya mayit. Saudaranya mayit keturunannya bisa menjadi ahli waris, tapi hanya keturunan laki-laki, sama seperti ini. Yakni adalah ibnu akhin sakik. Hanya ibnu akhin sakik? Iya. Bagaimana dengan bintu akhin sakik? Tidak termasuk ahli waris. Perempuan yang menjadi keturunan yang bisa menjadi ahli waris hanya ini dan seterusnya. Selanjutnya begitu juga akun liab. Akun liab ini keturunannya termasuk ahli waris, yakni ibnu akhin liab. Ini saudaranya mayit, saudaranya sampeyan. Nah selanjutnya saudaranya ayah itu juga termasuk ahli waris. Nah perbedaannya kalau saudaranya ayah dalam bahasa Arab disebut dengan amun. Terserah itu Pak Le atau Pak D. Kalau Pak Le itu muda, Pak D itu yang lebih tua. Saudaranya ibu dalam bahasa Arab disebut dengan kholun atau kholah. Nah tapi itu tidak termasuk ahli waris. Bahasa Indonesia baik saudara ayah maupun ibu semuanya disebut dengan Pak D atau paman. Hanya membedakan antara tua dan muda. Inilah bedanya bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Bahasa Nusantara itu mengedepankan kesopanan, tapi kalau bahasa Arab mengedepankan formalitas. Selanjutnya kita melangkah ke sini. Saudaranya ayah itu disebut dengan amun sakik yang pertama. Kalau saya katakan amun sakik berarti paman kandung. Paman kandung. Kemudian yang kedua adalah amun liab. Bedanya kalau saudaranya mayit itu baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris. Tapi kalau saudaranya ayah itu hanya laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Nah, termasuk juga ahli waris seperti halnya akun sakik, yaitu keturunannya juga menjadi ahli waris. Ibnu amin sakik, kemudian ibnu amin liab. Apakah ini masih berlanjut ke atas? Iya. Maksudnya bagaimana? Saudaranya jadul itu juga termasuk ahli waris. Di sini tetap juga disebut dengan amun sakik, terus amun liab. Begitu juga keturunannya, sama seperti saudaranya ayah. Tidak terbatas sampai ke atas. Akan tetapi kita cukupkan sampai di sini karena ini sudah kasus langka sekali. Cukup dipahami saja. Selanjutnya yang termasuk ahli waris adalah saudaranya mayit yang seibu. Siapa dia? Akhun atau ukhtun li Ini mudah untuk dipahami. Kira-kira kalau saudara kandung sama saudara saya bisa membedakan ya. Kalau saudara kandung itu sama mayit punya saudara ini, artinya ini sama-sama anaknya abun dengan
Tapi kalau saudara seayah, ya saudara seayah, berarti mayit punya saudara ini, ya sama ayah tapi lain hidup. Mungkin poligami, hasil poligami gitu kan. Kemudian kalau saudara seibu, ya berarti mayit punya saudara ini sama ibu, sama om tapi beda ayah. Mungkin dulu ayahnya, ibunya pernah cerai atau suaminya pernah meninggal, kemudian melahirkan ini menjadi saudaranya mayit yang berikutnya setelah menikah dengan abun yang baru. Inilah ahli waris seluruhnya. Tanpa harus dipikir panjang, ternyata sebenarnya ini sudah ada di kepala kita. Tinggal kita mengorganisasikannya saja. Yang terakhir adalah ahli waris dari jalur orang yang pernah memerdekakan mayit. Yang disebut dengan mu'tik atau mu'tikoh. Kalau laki-laki mu'tik, kalau perempuan mu'tikoh. Nah, mu'tikoh ini siapa? Mu'tikoh ini adalah orang yang pernah memerdekakan mayit dari sifat perbudakan. Jadi, kalau seandainya mayit dulu adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh mu'tik, ya, oleh orang yang disebut dengan mu'tik, kemudian mayit ini meninggal tidak memiliki ahli waris ngasobah sama sekali, maka seluruh mu'tik itu bisa menjadi ahli waris sebagai ahli waris ngasobah, yakni orang yang mendapatkan sisa. Oke, selanjutnya kita menambung. Inilah ahli waris mentok, ya. Saudaranya ibu tidak bisa menjadi ahli waris. Selanjutnya kita memahami tentang konsep bagian. Bagian di dalam Al-Quran itu hanya ada 6, yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Sudah cukup itu. Kemudian nanti ditambah lagi ada ngasobah. Kita sebutnya ngasobah. Ngasobah di sini ya sebenarnya maknanya bakon, ya, bakon atau sisa. Nah, sisa atau ngasobah nanti itu adalah bagian yang mana bisa diambil setelah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti mengambil bagiannya masing-masing. Nah, nanti kita praktekkan, tapi untuk saat ini saya akan menjelaskan beberapa istilah. Nanti ada istilah ngasobah bil ghair, ada istilah ngasobah ma'al ghair. Apa yang membedakan ngasobah ini ngasobah binafsi, ngasobah bil ghair dengan ngasobah ma'al ghair? Kalau eksistensinya itu sama-sama mendapatkan sisa, tapi jalan untuk mendapatkannya berbeda. Kalau ngasobah bil ghair itu kalau bintun berkumpul dengan ibnun, bintu ibnin ketika berkumpul dengan ibnu ibnin, uktun sakit berkumpul. Nah, nanti prakteknya. Kemudian kalau ngasobah ma'al ghair itu adalah caranya uktun sakit mendapatkan ngasobah ma'al ghair apabila furunya tidak ada laki-laki dan seterusnya. Nah, nanti semuanya dikupas, tapi yang penting pahami dulu bahwa baik ngasobah bil ghair, ngasobah ma'al ghair eksistensinya sama-sama bagian sisa. Oke. Sekarang kita masuk ke penerapan bagian pastinya. Ini didapatkan siapa saja toh? Nah, pertama kita mulai dari zaud. Zaud ini bagiannya ada 2, yaitu 1/2 dengan 1/4. Zaujah 1 kali lebih kecil daripada zaud. Kalau kita katakan 1 kali lebih kecil dan itu kelipatannya adalah 1/2 dan 1/4, maka kira-kira berapa? 1/4 dengan 1/8. Gitu ya, kelipatannya. Selanjutnya setelah kita pahami ini bahwa ini sebenarnya cuma sedikit turun saja, jadi untuk zaujah jangan kecil hati. Selanjutnya untuk bintun bagiannya ada 3 yang perlu kita hafal. Setelah kita menghafal bagian bintun, nanti yang lain mudah, yaitu 2/3, 1/2 ngasobah bil ghair. Nah, kita pakai ya ngasobah bil ghair. Kita gunakan bak saja, jangan terlalu panjang. Nah, 3 bagian ini akan sama bagiannya dengan bintu ibnin, uktun sakih, uktun li'ab. Sama itu maksudnya bagaimana? Sekarang begini, sebelum kita menerapkan bagian pasti ini, kita pahami dulu bahwa seluruh laki-laki yang ada di bagian ini adalah orang yang mendapatkan ngasobah.
Laki-laki ya, coba kita cari. Ibnu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, maka dia asobah. Ibnu ibnin? Asobah. Akun sakit? Asobah. Terus akun niat? Asobah. Ibnu akun sakit? Asobah. Ibnu akun niat? Asobah. Ini? Asobah. Ini? Asobah. Ini? Asobah. Ini? Asobah. Ini? Asobah. Ini? Asobah. Yang tidak mendapat ngasobah itu hanya 2 orang, yaitu Zaud dengan akun Lium. Ini laki-laki, tapi dia tidak mendapatkan bagian ngasobah atau bagian sisa. Nah, setelah kita pahami demikian, maka sekarang tampak jelaslah bahwa bagian pasti itu hanya didominasi oleh para perempuan. Selanjutnya, setelah kita tahu bagian binton adalah 2/3, 1/2 ngasobah bil ghair. Selanjutnya bagian binton. Berapa bagian bintu ibnin? Sama. Berapa? 2/3, 1/2 ngasobah bil ghair. Cukup kita copy paste. Setelah kita copy paste, di sini hanya ada 1 tambahan. Berapa tambahannya? 1/6. Nanti dijelaskan. Selanjutnya kita ke ukhtun syakik. Perempuan ya. Ini perempuan, ini perempuan, ini perempuan. Berapa bagian ukhtun syakik? Sama. Cukup kita copy paste dari bagian bintun, yakni 2/3, 1/2 ngasobah bil ghair. Selanjutnya kalau di sini ditambah 1/6, di sini ditambah ngasobah mangal ghair. Udah ya. Jadi cukup di copy paste ya. Setelah di copy paste kita tambahkan 1 lagi bagian. Selanjutnya mana lagi yang perempuan? Ukhtun li'ab. Ya, ukhtun syakik, ukhtun li'ab. Berapa bagian ukhtun li'ab? Sama seperti bintun. Ya. Ini di copy paste sini, ini di copy paste sini. Kemudian kita copy paste ulang berapa? 2/3, 1/2 ngasobah bil ghair. Nah, infak itu singkatan dari ngasobah bil ghair. Nah, perbedaannya kalau di bintu ibnin ditambah 1/6. Kalau di ukhtun syakik ditambah ngasobah mangal ghair. Kalau di ukhtun li'ab ditambahkan kedua-duanya, yaitu 1/6 dengan ngasobah mangal ghair. Cukup mudah bukan? Mudah ya? Ringkas kok. Nah, ini setelah kita pahami bahwa untuk bagian kalangan bawah cuma seperti ini saja. Kita hanya perlu menghafalkan 1 bagian, yang lainnya cukup di copy paste, kemudian ditambah 1/6 ngasobah mangal ghair, ditambah 1/6 ngasobah mangal ghair. Sekarang kita naik ke atas. Berapa menit sudah? Ini cuma lalat yang kemarin ya, supaya yang baru datang bisa ikut mengikuti tahap berikutnya. Sudah 22 menit. 22 menit. Oh, lama ya. Oke, saya lebih cepatkan lagi ya. Abun itu ada 3 bagian, yaitu 1/6, kemudian 1/6 plus ngasobah. Saya bikin ngasobah. Di bagian itu bak. Apa bedanya ngasobah dengan bak? Sama-sama sisa. Kemudian yang terakhir ngasobah. 3 bagian ini. Kemudian jadun berapa? Copy paste dari abun. Kalau kita katakan copy paste berarti berapa? 1/6 plus ngasobah terus ngasobah. Oke. Setelah paham itu, kemudian kita masuk ke bagian Berapa bagian 1/3, 1/6. Kemudian saudaranya mayat seibu berapa? Karena dia anaknya ibu, maka bagiannya sama dengan ibu, yaitu 1/3, 1/6. Jadah minal ab dengan jadah minal ini bagiannya sama, dan ini 1/6. Lalu apa fungsi garis itu? Garis itu menjelaskan bahwa apabila jadah minal ab dan jadah minal semuanya ada, kemudian semuanya dapat warisan, 1/6 itu dibagi rata antara jadah minal ab dengan jadah minal Oke? Kita gunakan 10 menit lagi untuk menjelaskan syaratnya. Ya, saya buat cepat. Zawud itu ada 1/2 dengan 1/4. Sekarang kita masuk ke syarat. Syarat ini sangat mudah. Zawud mendapatkan 1/2, syaratnya adalah apabila tidak ada huruf. Kalau saya katakan tidak ada huruf berarti tidak ada keturunan. Mendapatkan 1/4 caranya apa? Apabila
ada huruf. Kebalikan dari 1/2. Zaujah berapa? 1/4 dengan 1/8. 1/4 ini bagian banyak, 1/8 lebih kecil. Yang bagian terbanyak syaratnya 1/4 syaratnya apabila tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan baik satu saja, maka bagian zaujah dari 1/4 turun menjadi 1/8. Perubahan bagian semacam ini disebut dengan apa namanya? Mahjub nukson. Mahjub nukson. Dia tidak termahjub sejak. Kalau mahjub nukson itu lawannya mahjub hirman. Tapi nanti kita jelaskan. Selanjutnya bintun. Ya, kita menjelaskan syarat-syarat. Syarat-syarat ini cukup mudah untuk dipahami. Kita hanya cukup memahami satu konsep, yang lainnya ngikut. Seperti hanya kita paham bagian bintun 3 bagian, yang lainnya ngikut. Bintun 2/3. Syaratnya apabila ada 2 orang atau lebih. Jadi jamak di dalam faraid itu 2 atau lebih. Kalau 3 itu bukan jamak kebanyakan. Kalau 1 itu belum jamak. Selanjutnya 1/2 syaratnya kebalikan dari ada 2 orang atau lebih, yaitu cuma 1 orang saja. Maksudnya bintun hanya sendirian. Lah, baik 2/3 maupun 1/2 itu syaratnya sama. Tidak boleh ada ibnun, ya. Tidak boleh, kita pakai istilah apa ya? Tidak boleh itu ya. Pokoknya tidak boleh ada ibnun. Kalau ada ibnun gimana? Kalau ada ibnun, nanti bagiannya adalah bisa ditebak ya? Ngasobah bil ghair apabila bersama ibnun. Bersama ibnun. Kita pakai tanda plus saja ya. Kalau min berarti tidak ada, kalau plus berarti bersama dengan ibnun. Nah, yang perlu dipahami adalah itu hanya konsep kebalikan saja. Sampean paham satu konsep ini ya. Saya ulangi lagi, 2/3 syaratnya apabila ada 2 orang atau lebih. 1/2 apabila sendirian. Baik 2/3 maupun 1/2 syaratnya tidak boleh ada ibnun. Ini bagian pasti. Sedangkan kalau ada ibnun bagaimana? Kalau ada ibnun maka bagiannya berubah, yaitu menjadi ngasobah bil. Nah, ketika syarat ini cukup kita simpan di dalam kepala. Lalu selanjutnya kita merangkak kepada bintu ibnin. Bintu ibnin ya, itu mendapatkan 2/3 ya. Ini kita cukupkan dulu ya. Kita hapus. Bintu ibnin mendapatkan 2/3 syaratnya sama apabila ada 2 orang atau lebih. 1/2 syaratnya apabila hanya 1 orang. Baik 2/3 maupun 1/2 sama seperti bintun. Kalau bintun itu tidak boleh ada ibnun, kalau bintu ibnin tidak boleh ada ibnin. Baik 2/3 maupun 1/2 itu tidak boleh bersama dengan ibnun. Tidak boleh. Lalu ibnu ibnin maksudnya. Ibnu ibnin, ya, tidak boleh ada ibnu ibnin. Kalau ada ibnu ibnin bagaimana? Kalau ada ibnu ibnin, maka bagian bintu ibnin menjadi ngasobah bil ghair bersama dengan ibnun. Mudah tak? Nah, yang perlu dipahami sekarang adalah jumlah orang yang tidak boleh ada itu semakin bertambah. Kalau tadi ya, kalau kalau bintun itu tidak boleh ada ibnun. Tapi kalau bintu ibnin tidak boleh ada ibnu ibnin, tidak boleh ada ibnun, tidak boleh ada bintun. Jadi di sini kita tambah tidak boleh ada bintun, tidak boleh ada ibnun. Udah ya? Selanjutnya begitupun di sini. Kalau ngasobah ya, kalau ngasobah itu yang menghalangi hanya pemilik ngasobah asli. Pemilik ngasobah asli itu adalah lagi ya. Ibu bintu mendapatkan ngasobah bil ghair, ini maknanya dia mendapatkan ngasobah karena bersama dengan ibnu. Bintu ibni mendapatkan ngasobah bil ghair karena bersama dengan ibnu ibni. Nah, apabila ngasobah itu yang menghalangi hanya ibnu, ya. Jadi bintu ibnin mendapatkan ngasobah bil ghair apabila 1 ya bersama dengan ibnu ibnin. Kemudian tidak boleh ada ibnun.
Intinya kalau ngasobah yang menghalangi hanya pemilik ngasobah asli. Nah, kita lanjutkan 1/6 ya, 1/6 bagian yang sedikit berbeda. 1/6 ini kapan bintu ibnin mendapatkan? 1/6 caranya apabila bintun mendapatkan 1/2. Maksudnya bagaimana sebenarnya? Bagiannya adalah kalau bintun itu mengambil 2/3 maka bintu ibnin sudah tidak dapat. Tapi karena bintun mengambil 1/2 maka 2/3 dikurangi 1/2 sama dengan 1/6. Maka 1/6 ini diberikan kepada bintun dengan syarat yaitu apabila bintun mengambil bagian 1/2. Ingat, kalau kita bicara bagian pasti maka syaratnya tentu tidak boleh ada saudaranya sendiri. Kalau ada saudaranya sendiri nanti bagiannya tidak bisa menjadi ngasobah ya. Enaknya gini, kalau bintu ibni mendapatkan 1/6 berarti tidak boleh ada ibnu ibni. Kenapa? Kalau ada ibnu ibni nanti berubah bagiannya menjadi ngasobah bil ghair. Ini hukum positifnya, otomatisnya. Kemudian kalau bintu mendapatkan 1/2 berarti tidak ada ibnu dan dia sendiri. Oke, cukup ya. Selanjutnya adalah ukhtun syakik. Berapa ini? 2/3 terus 1/2 terus ngasobah bil ghair. Syaratnya sama. 2/3 kapan? Yaitu apabila ada 2 orang atau lebih. Kemudian 1/2 syaratnya apabila 1 orang ya. Baik 2/3 maupun 1/2 syaratnya sama, tidak boleh ada saudaranya sendiri. Jadi tidak boleh ada akhun syakik. Kalau ada akhun syakik bagaimana? Kalau ada akhun syakik nanti ngasobah bil ghair apabila bersama dengan akhun syakik. Ini tidak boleh ada akhun syakik. Begitupun juga nanti kalau kita merangkak ke ukhtun li'ab sama. Yang terakhir yaitu bagian ngasobah mangal ghair ya. Ngasobah mangal ghair ini kapan? Ngasobah mangal ukhtun syakik bisa mendapatkan ngasobah mangal ghair apabila furu'nya hanya terdiri dari perempuan. Maksudnya ibnu tidak ada, ibnu tidak ada, maka ukhtun syakik mendapatkan ngasobah mangal ghair. Saya ulangi, ukhtun syakik mendapatkan ngasobah mangal ghair apabila furu'nya keturunannya hanya perempuan. Nah, sekarang kita membicarakan orang yang harus tidak ada. Kalau bintu ibni itu tidak boleh mendapatkan 2/3 1/2, tidak boleh ada ibnu ibni, tidak boleh bintu, tidak boleh ada ibnu. Sekarang di sini semakin bertambah, ya. 2/3 1/2 syaratnya yang pertama tidak boleh ada akhun syakik. Yang kedua tidak boleh ada furu'. Kalau saya katakan furu' berarti seluruh keturunan. Yang ketiga tidak boleh ada akun. Yang keempat tidak boleh ada jadun. Nah di sini mulai dihitung akun sama jadun. Jadi akun sama jadun nanti akan menghalangi bagian ukhtun syakik mendapatkan 2/3 atau 1/2. Selanjutnya kalau bagiannya ngasobah yang menghalangi siapa? Laki-laki. Ya, ini tinggal kita cari yang laki-laki. Kalau akun syakik ya. Kalau ngasobah bil ghair itu bersama dengan akun syakik ya. Berarti ini sudah tidak bisa dipakai. Kemudian tidak boleh ada furu'. Ingat kalau ngasobah itu yang menghalangi hanya laki-laki. Furu' ya. Furu' itu yang laki-laki siapa saja? Ibnu, terus ibnu, ibni dan seterusnya. Kemudian akun jadun laki-laki ya. Nah inilah orang yang nanti memajukan menghalangi bagian ngasobah bil ghair. Dalam artian ukhtun syakik kau bisa mendapatkan ngasobah bil ghair apabila bersama dengan akun syakik. Kemudian tidak ada ibnu, tidak ada ibnu, ibni, tidak ada akun, tidak ada jadun. Mendapatkan ngasobah mangal ghair apabila furu'nya hanya perempuan. Maka kalau ini tidak boleh ada akun syakik. Kalau ada akun syakik gimana?
kalau ada akun sakit tidak bisa menjadi ngasobah mangal ghair, tapi berubah menjadi ngasobah bil ghair. Kemudian tidak boleh ada akun, tidak boleh ada jadun. Kalau ada akun gimana? Mahjub. Kalau ada jadun gimana? Urusannya sendiri. Kira-kira begitu. Cukup mudah ya. Ini hanya bagian ngasobah saja. Maaf kalau belum runtut. Saya coba lebih runtutkan lagi di segmen terakhir. Bagiannya Oktolia berapa bagiannya? 2/3, 1/2, terus ngasobah bil ghair 1/6 ngasobah mangal ghair. Oke, sekarang kita runtutkan. Okton li'ab mendapatkan 2/3, syaratnya sama apabila ada 2 atau lebih. 1/2 apabila ada 1 orang. Baik 1/2/3 maupun 1/2 syaratnya sama. Kalau ukton sakit tidak boleh ada akun sakit. Kalau bintu ibnin tidak boleh ada bintun tidak boleh ada ibnun. Maka untuk ukton li'ab tidak boleh ada akun li'ab. Selanjutnya jumlah tidak ada itu semakin bertambah. Semakin bertambah ya. Yang pertama tidak boleh ada, yang berikutnya tidak boleh ada akun sakit. Terus tidak boleh ada akun ukton sakikoh. Kemudian tidak boleh ada furu. Kemudian tidak boleh ada abun. Tidak boleh ada jadun. Selama daftar orang ini masih ada, maka ukton li'ab tidak boleh mengambil 2/3 ataupun 1/2 meskipun tidak ada akun li'ab. Clear ya? Selanjutnya ngasobah bil ghair ya. Ngasobah bil ghairnya bintun apabila bersama dengan ibnun. Bintu ibnin ngasobah bil ghair apabila bersama dengan ibnin. Ukton sakit ngasobah bil ghair apabila bersama dengan akun sakit. Ukton li'ab bisa ditebak ngasobah bil ghair apabila bersama akun. Jadi ngasobah bil ghair apabila bersama dengan akun li'ab. Mudah ya? Yang selanjutnya, siapa yang menghalangi bagian ngasobah? Yang menghalangi bagian ngasobah adalah seluruh laki-laki atau orang yang mendapatkan bagian ngasobah. Dalam hal ini yang mendapatkan ngasobah ya, akun li'ab sudah masuk di sini. Ngasobah bil ghair apabila bersama dengan akun li'ab tidak boleh ada akun sakit. Tidak boleh ada ibnin, tidak boleh ada ibnun, tidak boleh ada abun, tidak boleh ada jadun. Nah, sedikit perbedaan. Ukton sakikoh ketika mendapatkan ngasobah mangal ghair itu kedudukannya sama seperti akun sakit. Maksudnya bagaimana? Dia bisa memajukan seluruh ahli waris yang ada di sana. Gitu ya. Jadi ukton sakit kalau mendapatkan ngasobah mangal ghair maka siapa namanya ini? Ukton li'ab atau akun li'ab termaju. Yang terakhir 1/6. Masih ingat 1/6-nya bintu ibnin tadi kapan? Apabila bintun mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena bagian seharusnya adalah 2/3. Tapi karena bintun hanya mengambil 1/2, maka pasti ada sisa. Berapa sisa 2/3 diambil 1/2? 1/6. Maka 1/6 diberikan kepada bintu ibnin. Di sini ukton li'ab juga mendapatkan 1/6. Syaratnya apabila ukton sakik mendapatkan 1/2. Ya, kalau bintu ibnin 1/6-nya bersama dengan bintun, kalau ukton li'ab 1/6-nya bersama dengan ukton sakik. Mudah ya? Kalau ukton sakik kalau mendapatkan 1/2 berarti tidak ada akun sakik, tidak ada furu, tidak ada abun, tidak ada jadun. Gampang ya? Dan kemudian ngasobah mangal ghair. Ngasobah mangal ghair. Syaratnya ngasobah mangal ghairnya ukton sakit tadi apa? Apabila furunya hanya perempuan, tidak ada lagi. Kemudian tidak ada abun, tidak ada jadun. Kalau ukton sakit mendapatkan ngasobah mangal ghair sama, yaitu apabila furunya hanya perempuan, tidak ada abun, tidak ada jadun.
hanya saja nanti ditambah siapa? Tidak boleh ada ukton sakit. Kenapa? Kalau ada ukton sakit nanti asoba mengalgoritnya yang ngambil ukton sakit lebih berhak. Kemudian kemudian tidak boleh ada akun sakit. Kenapa? Kalau ada akun sakit nanti dia termahjub. Kenapa? Ini adalah orang yang mengambil bagian ngasoba dan lebih dekat dengan mayit. Selanjutnya, clear ya? Itu kita simpan dulu. Yang penting paham. Nanti untuk mengingatnya gampang, bisa lewat video. Selanjutnya kita ulas bagian abun. Sangat cepat sekali sekarang. Abun 1/6 apabila furu ada laki-laki. Kalau furu ada laki-laki, baik laki-laki kumpul sama perempuan atau laki-laki saja, maka bagian abun 1/6. Kemudian 1/6 plus nasoba. Maksudnya bagaimana 1/6 plus sisa? Kapan? Apabila furu'nya hanya perempuan, tidak ada lagi kebalikan dari tadi. Jadi parameternya ada 3. Yang pertama ada laki-laki bersama dengan perempuan atau laki-laki saja. Yang kedua apabila perempuan saja. Yang terakhir ngasobah saja. Kapan abun mengambil ngasobah saja? Apabila tidak ada furu' sama sekali, tidak ada keturunan sama sekali. Kita ringkas ya, Apabila furu'nya ada laki-laki, baik laki-laki kumpul sama perempuan, maka bagian abun sama dengan 1/6. Apabila tidak ada laki-laki hanya perempuan, maka bagian abun 1/6 plus ngasobah. Kemudian kalau tidak ada furu' sama sekali, bagiannya adalah ngasobah. Sedangkan jadun sama toh? Maka syarat maunya pun juga sama, yaitu jadun mendapatkan 1/6 apabila furu'nya ada laki atau laki-laki kumpul sama perempuan. Kemudian 1/6 plus ngasobah apabila furu'nya hanya perempuan, laki-laki tidak ada. Kemudian kalau tidak ada furu' sama sekali, bagian jadun ngasobah. Nah syaratnya apabila tidak ada abun. Kalau ada abun gimana ya yang ambil abun? Mohon maaf. Selanjutnya untuk Om 1/2, 1/3 dengan 1/6. Syaratnya sangat mudah, cukup digambarkan saja. 1/3 itu apabila 1 tidak ada furu'. Yang kedua, ikhwah baik li om maupun kandung maupun saya itu tidak boleh lebih dari 1 orang. Ingat, jamak di dalam faraid itu adalah 2 ke atas. Tapi kalau di dalam nahwu 3 ke atas, ya. Jadi jamak di sini kalau seandainya ikhwah baik li om atau syakik lebih dari 1 orang, maka bagian adalah 1/3 apabila yang pertama tidak ada huruf. Kemudian ikhwah hanya 1 orang. Maka kebalikannya adalah kalau masih tidak ada huruf tapi ikhwah lebih dari 1 orang, bagian dari 1/3 turun menjadi 1/6. Atau ikhwahnya sama hanya 1 orang tapi ada furu', maka bagian 1/6. Atau semuanya ada furu', ada ya udah 1/6. Jelas ya? Nah, nanti kalau kalimatnya masih buram nanti bisa dilihat di video. Kita andalkan itu aja untuk ingatan. Akun atau ukton li om caranya mudah. 1/3 apabila laki-laki atau perempuan, akun atau ukton li om ini tidak dibedakan, berjumlah 2 orang atau lebih. Baik laki-laki saja atau perempuan saja atau laki-laki kumpul sama perempuan. Kemudian kebalikannya adalah apabila cuma 1 orang, bagiannya 1/6. Jadi hanya 1 dan 2. Kalau 1 orang 1/6, kalau 2 orang atau lebih 1/3. Nah, yang memajubkan adalah yang pertama seluruh furu', ya. Yang memajubkan seluruh furu', baik laki-laki maupun perempuan itu semuanya memajubkan. Yang kedua yang memajubkan adalah syarat tidak adanya abun sama jadun, atau kita katakan usul laki-laki. Kalau usul perempuan tidak memajubkan. Yang terakhir jadah minal ab atau jadah minal Jadah minal ab syaratnya mudah, ya. Jadah minal ab ataupun jadah minal syaratnya mudah. Yang penting orang itu tidak termajub, dia dapat 1/6. Kalau jadah minal itu yang memajubkan hanya Tapi kalau jadah minal ab itu ada 2, yakni dengan ab.
Jadi di sini untuk jatah minal ab itu lebih sulit mendapatkan daripada kalau jatah minal hanya cukup tidak ada ibu saja. Tapi kalau jatah minal ab itu tidak boleh ada abun, tidak boleh ada Nah, kalau abun sama sama-sama tidak ada, maka dua-duanya tidak ada yang memasukkan. 1/6-nya dibagi rata. Nah, ya clear. Nanti untuk kalau masih ada yang bingung, kita andalkan video ya. Makanya saya rekamkan minta viral, tapi karena ini memang kayak gitu pertemuannya kita buat singkat. Sekarang kita hapus, ya. Sekarang kita hapus. Kita akan memahami konsep mahjub. Kita langsung masuk ke konsep mahjub. Mahjub ini penting untuk dipahami, ya. Tapi banyak orang yang tidak paham, ya. Banyak orang yang tidak paham karena belum tahu alur. Sesungguhnya sebenarnya konsep mahjub ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Jam berapa sekarang? 5 lewat 10. Konsep mahjub itu sebenarnya berantai. Berantai itu bagaimana? Dari yang terdekat dengan mayat sampai yang terjauh. Yang pertama kita garis bawahi ada 5 orang yang tidak bisa termahjub. Siapa saja? Yang pertama abun, yang kedua umur, yang berikutnya zawat atau zaujah ya. Ini karena yang mati pasti salah satu. Kalau ada dua-duanya mungkin nanti. Kenapa lisan dipertanyakan? Yang kedua benar. Yang ketiga, yang kelima adalah itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini orang yang tidak bisa termahjub. Katakannya begitu. Sekarang kita bicara ya. Kita bicara tentang mahjub berikutnya. Mahjub berantai. Kita mulai dari ibnun. Ibnun ini memahjubkan ibnin. Ya. Anak laki-laki memahjubkan anak laki-laki. Catatan, kalau anak laki-laki itu termahjub, berarti anak perempuan termahjub. Apalagi. Itu ya kesannya gitu. Nah, selanjutnya ini namanya mahjub khirman. Untuk lebih mudah memahami bahwa kenapa ibnun bisa memasukkan ibnin sedangkan bintun tidak bisa memasukkan ibnin? Karena ibnun mendapatkan bagian nasab. Kalau bintun bisa memasukkan ibnin pada hakikatnya tidak bisa. Bintun sendiri nanti mendapatkan nasabah bil ghair itu pun ada syaratnya. Syaratnya apabila apabila bersama dengan ibnun. Oke. Clear ya? Ini untuk rumusnya. Kenapa ibnun termasuk oleh ibnun? Karena ibnun mendapat nasabah. Sedangkan bintun kalau tidak memasukkan ibnun karena pada hakikatnya bintun itu hanya mendapatkan bagian pasti. Dia mendapatkan nasabah bil ghair itu karena bersama dengan ibnun. Oke, itu rumusnya. Selanjutnya, apabila ibnun tidak ada, maka sekarang yang berkuasa adalah ibnun. Ibnun itu memajukan akun sakit. Ya, saudara kandung mayit. Oke. Kalau ibnun itu memajukan akun sakit, berarti apalagi ukton sakit. Kenapa ibnin memajukan akun sakit? Karena ibnin mendapatkan Nah, kalau ibnun itu bisa memajukan akun sakit, apalagi kalau ibnin bisa memajukan akun sakit, apalagi ibnun. Abang ya? Nah, sekarang orang yang memajukan akun sakit juga termasuk adalah abun. Abun itu juga memajukan akun sakit. Nah, untuk jadon apakah dia memajukan akun sakit? Kalau kita mengikuti mazhabnya Abu Bakar Siddiq, beliau menjelaskan bahwa jadon itu kedudukannya sama seperti abun. Kalau demikian maka jadon memajukan akun sakit. Tapi menurut Sayyidina Ali dengan Zaid bin Sabit, beliau mengatakan
Tidak, jadun itu tidak sama dengan akun. Jadun itu kedudukannya sama seperti akun sakit, sehingganya jadun tidak boleh mengajukan akun sakit ataupun akun li'ab. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya, nanti ada bab tersendiri, di bagian itu ada dijelaskan. Ketika jadun kumpul sama ikhwah, ya, ikhwah sakit sama ikhwah li'ab, ada 3 pilihan yang diprioritaskan, yaitu jadun disuruh memilih antara 1/3 sulusu minal bagi, maksudnya 1/3 dari sisa, sudusu min kulil mal, 1/6 dari seluruh harta, kemudian mukos sama itu dibagi secara hitungan nasabah. Kalau jadon itu kedudukannya sama seperti akun sakit atau akun li'ab, yakni 2 kali lipat. Tergantung mana bagian yang lebih menguntungkan, itu yang akan diambil oleh zat. Oke, kita cukupkan sampai di situ. Sekarang kita masuk selanjutnya. Abun memajukan akun sakit. Ibnu memasukkan akun sakit. Oh ya. Sekarang kita pakai yang mana? Pakai Abu Bakar apa Sayyidina Ali? Abu Bakar dulu. Khalifah pertama. Kalau mazhab Syafi'i semuanya sepakat mengikuti mazhabnya Sayyidina Ali dan Zaid bin Sabit. Karena beliau berdua bukan masalah kezuhudannya, tapi masalah kealimannya dalam hal keilmuan itu lebih unggul. Cara niki wong formalitasnya lebih oke. Abu Bakar itu ngumpulin Al-Qur'an itu enggak sendirian, tapi meminta tolong sama Zaid bin Sabit. Ini membuktikan bahwa Zaid bin Sabit itu orangnya lebih keilmuan. Sedangkan Sayyidina Ali itu kata Nabi adalah babul. Itu sebabnya mazhab Syafi'i mengikuti mazhabnya Sayyidina Ali, pendapatnya Sayyidina Ali. Selanjutnya, jadun kita cukupkan dulu. Akun sakit memajukan akun li'ab, yakni ahli waris yang lebih jauh. Perhatikan, kalau akun sakit memajukan akun li'ab, berarti apalagi ibnu, apalagi abu, gitu ya. Selanjutnya, akun sakit sudah termaju sama akun sakit. Kalau laki-laki termaju, berarti apalagi perempuan. Kalau akun sakit termaju, apalagi uktun sakit. Udah ya, saya sampaikan berulang-ulang supaya nggak tenang. Kemudian akun li'ab itu memajukan ibnu akun sakit. Ibnu akun sakit nanti memajukan ibnu akun li'ab. Bunuh. Udah lah. Jadi ini ahli waris yang paling jauh. Sekarang saya tanya, saudara saya sama anak saudara kandung itu lebih dekat mana dengan mayit? Kandung mah. Anak Iya, saudara saya. Anak saudara kandung dengan saudara saya itu lebih dekat mana? Saudara saya. Itu masih satu wadah, gitu. Satu wadah ya. Ya. Tapi kalau ini kan sudah keponakan ya, keponakan, sehingga ini lebih jauh daripada akun li'ab. Karena ada yang mengira bahwa ini lebih dekat dengan mayit daripada akun li'ab. Tidak, yang lebih dekat dengan mayit itu adalah akun li'ab. Bagaimanapun juga, walaupun dia seayah, itu dia masih satu wadah. Enggak satu wadah, yang satu wadah ayahnya ya, bukan satu wadah ibunya. Dia jalan keluar. Selanjutnya, akun sakit memajukan akun ibnu akun sakit memajukan ibnu akun li'ab. Baru ini apple to apple. Jadi kalau akun sakit musuhnya akun li'ab, kalau ibnu akun sakit musuhnya ibnu akun li'ab. Nah, selanjutnya kita mulai. Lalu jadun kapan mulai memajukannya? Kapan bagian jadun bisa memajukan? Mulai di sini. Jadi jadun mulai memajukan dimulai dari sini. Gampang ya? Selanjutnya kita masuk ke saudaranya ayah. Nah ini kan saudaranya mayit. Ini saudaranya ayah. Kapan dimajukannya saudaranya ayah? Saudaranya ayah mulai dimajukan sejak hitungannya ibnu akun li'ab. Ibnu akun li'ab memajukan amun sakit. Namun sakit memajukan namun li'ab. Sama seperti ini. Namun li'ab memajukan ibnu amun sakit. Ibnu amun sakit memajukan ibnu amun amin. Gampang ya? Sampai yang terakhir, siapa yang terakhir? Yaitu mutik muktikoh. Ibnu amin li'ab memajukan mutik muktikoh. Artinya kalau tadi sudah saya jelaskan tentang konsep,
Abun bisa memajukan yang lain ya, apalagi ngamun sakit. Kalau ngamun sakit termasuk sama ibnu akhin liab, apalagi sama ibnu akhin sakit, apalagi sama akhin liab, apalagi sama akhin sakit dan seterusnya. Demikianlah halnya. Jadi ibnu amun liab, ibnu amin liab, ibnu amin sakit. Taruhlah kita ambil dari yang ngamun sakitnya saja. Ngamun sakit bisa menjadi ahli waris syaratnya apabila tidak ada ibnu akhin liab, tidak boleh ada ibnu akhin sakit, akhin liab, akhin sakit, ibnu abun sama jadul. Oh, banyak sekali yang harus dikorbankan kalau dia berjuang dengan. Jadi kemungkinan ahli waris lah. Jadi karena ini kan ya ada masalah juga di masyarakat. Ketika mayat ini meninggal masih ada abun, saudaranya nuntut warisan. Nuntut apa? Wong dia itu termaju Pak. Kalau ada abun, saudaranya itu termaju. Karena dia merasa ini tiap hari sama saya, tiap hari saya tolong. Iya urusan itu kan pribadi kamu. Aturan bilangnya kamu termaju Pak. Ya wis. Nah, selanjutnya ya, ini tadi sudah kita singgung. Kalau akhun atau ukhtun li'um itu yang memajukan siapa? Furuk, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau selanjutnya yang memajukan adalah abun sama jadun. Kalau janda, nah kalau jadun ini termaju oleh abun. Kalau janda minal ab termaju oleh abun. Juga termaju oleh om. Tapi kalau janda minal om itu termaju oleh om. Ya. Ini panahnya kok nggak konsisten ya? Ya taruh lagi duit. Jadun termasuk sama abun. Jada minal ab itu termasuk oleh abun. Kalau jada minal om itu termasuk oleh om. Ini selain termasuk oleh abun juga termasuk oleh om. Sampai di sini konsep masuknya paham ya? Oke? Silakan sampai buat panah sendiri ya. Masih berapa menit ini? 15 menit lagi. 15 menit lagi maghrib. Iya. Enggak. Silakan. Berapa sih? 1651. 16:51. Kita mau menghabiskan waktu sebaik-baiknya. Oh, harus ada sesi pertanyaan dong. Ya, nanti kita kasih waktu pertanyaan. Untuk sekarang kita melalar ya, melalar dulu ya. Apa tuh Bang? Ulang. Bukan melalar itu menerapkan. Oh, iya. Bukan murojaah. Kita bisa jawab Ya. mungkin. Melalar. Kalau di sini ya dalam ahli waris ada ibnu ya, ada ibnu. Tulisannya kok jauh sekali. Ada ibnu. Ibnu ya, ada ibnu, ada ibnu ibne, ada ibne, kemudian ada akun sakit, kemudian ada akun li'ab, kemudian ada ukhtun li'ab, kemudian ada akun, kemudian ada jadud, kemudian ada zawud, kemudian ada kemudian kita tambahin lagi ada jada minal kemudian kita tambah lagi misalnya ahli warisnya ada nyempel satu amin namun sakit. Sekarang kita tanya, siapa saja ahli waris di sini yang tidak termasuk? Caranya mencari 5 orang tadi. 5 orang tadi siapa? Abun, om, salah satu dari zaud atau zaujah atau kemudian bintun sama ibnu. Kita cari ada ibnu, ada. Maka ini tidak termasuk. Ibnu. Ya nggak ada bintun loh di sini. Abun. Terus Jauh. Terus Amun. maka 1, 2, 3, 4 ini tidak akan termasuk. Pertanyaan berikutnya kita cari siapa saja yang termasuk
Coba kita cek. Ibnu Ibnin termasuk. Ya. Siapa yang masukkan? Ibnun. Simon. Nah, kemudian bintu Ibnin bagaimana? Maju. Kalau Ibnu Ibnin termasuk, apalagi bintu Ibnin. Kemudian akun sakit termasuk. Pasti. Kalau sudah masuk. Akun niab. Maju. Akun niab. Pasti. Udah jauh banget. Kemudian jadun. Bagaimana jadun? Maju. Pak? Maju. Siapa yang masukkan? Ayah. Jawab bagaimana? Jatah minal bagaimana? Maju. Siapa yang masukkan? Oh, ya. Kamu sakit gimana? Maju. Lagi ya. Jadi ahli warisnya tinggal 1, 2, 3, 4. Sekarang kita asumsikan ya, Ibnun kita hapus. Adakah perubahan? Ada. Siapa yang tidak termasuk? Ibnu. Kalau Ibnun pasti digantikan Ibnu masuk. Setelah Ibnu masuk, bintu Ibnu bagaimana? Masuk Pak Eko. Nah, sekarang kita cari, adakah perubahan yang lain? Tidak ada. Akun sakit termasuk? Ini termasuk? Ini termasuk? Ini tetap ini. Ya. Sekarang kita asumsikan akun kita hapus. Adakah perubahan? Ada. Bagaimana? Jadun. Ya. Kalau hidup. Apa? Sekarang apa namanya? Kita asumsikan ulang, kita tambahi omnya kita hapus. Apakah jaminan berubah? Ini ya. Sekarang semakin kita kurangi. Kemudian kita asumsikan Ibnu Ibnin kita hapus. Dapat itu. Banyak dapat ini. Bagaimana akun sakit? Dapat. Menang banyak Cina ya. Ini ada bintu Ibnin. Bintu Ibnin tidak memasukkan? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ngasok. Selanjutnya akun liab termasuk apa tidak? Tidak. Maju. Akun sakit akun. Tidak dapat. Jadi sekarang okton sakit, okton liab gimana? Sama. Terus ada perubahan? Tidak. Jatun masuk. Masuk. Jatun minal masuk. Kamu sakit masih tetap kondisinya, nasibnya nunggu sampai ini habis. Nah, sekarang kita asumsikan bintu Ibnin tidak ada. Adakah perubahan? Tidak ada. Tetap perempuan tidak ada pengaruh. Jadi tidak bisa tidak ada pengaruh laki-laki maksudnya. Tidak bisa jadi variabel ya. Selanjutnya sebagai hukum kampung. Akun sakit kita asumsikan termasuk, termasuk tidak ada. Adakah perubahan? Ada. Akun liab Dapat. Kemudian akun liab Dapat. Ya. Selanjutnya, akun sakit gimana? Masih termasuk. Siapa yang masukkan? Akun. Terus kemudian baru kalau ini sudah tidak ada, baru dapat akun sakit dapat. Serius dapat? Akun sakit. Kan? Ya. Kalau akun tadi memasukkan mulainya dari akun sakit, terus kemudian masukkan akun terus Ibnu akun sakit. Ibnu akun sakit selain termasuk oleh akun juga termasuk oleh jadun. Gitu ya? Nah ini memasukkan Ibnu akun dan seterusnya. Sekarang pertanyaan, adakah orang yang memasukkan akun sakit? Jadun. Ya. Jadi kalau ya akun tadi, saya ulangi lagi ya biar connect. Akun tadi memajukannya mulai dari akun sakit. Akun sakit masukkan akun kemudian akun dia memasukkan Ibnu akun sakit. Nah, di sini
Jatun mulai berperan, yaitu Jatun memajukan Ibnu Akun Syakik. Selanjutnya kalau Jatun memajukan Ibnu Akun Syakik, apalagi Ibnu Akun Liab, apalagi namun Syakik, apalagi. Nah, itu loh maksudnya. Sekarang di sini ada namun Syakik, ada Jatun, gimana namun Syakik? Tidak dapat. Nah, maksudnya dia tuh benar-benar nunggu, nggak ada riwayat sama sekali. Berarti doanya jahat itu. Tidak usah berharap itu. Baru sekarang ya, kalau jadulnya tidak ada ya, baru namun Syakik dan alhamdulillah. Clear ya? Clear. Itu penerapannya. Nah, nanti untuk lebih memahaminya ulang, silakan nanti tonton videonya. Jangan lupa subscribe. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita menerapkan bagiannya. Nanti kita hapus kalau sudah nggak cukup. Kita mulai dari seandainya di sini ada akun, kemudian ada zauja, kemudian ada Ibnu, kemudian ada video, kemudian ada jangan pakai ini dulu. Kita ada pintunya satu aja ya. Pintu ibni. Selanjutnya ada Ibnu ibnis. Kita tambahi ada Jatun, ada Jatah minal ya. Kemudian Jatah minal kemudian kita tambahi lagi di sini akun di akun di pertanyaan. Sekarang kita cari siapa saja yang tidak termasuk akun. Terus zauja, terus pintu, terus Ibnu termasuk apa enggak? Enggak. Nah, sekarang kita cari orang yang termasuk. Ibnu termasuk apa tidak? Tidak. Berarti kalau Ibnu tidak termasuk, apalagi Ibnu juga termasuk kali yang dapat. Akun lium termasuk. Akun lium tadi ada di sini ya? Termasuk oleh siapa? Furu. Selain juga oleh furu adalah sama Jatun. Akun ukhtun lium termasuk apa? Kita hapus. Duitnya 5 Jatun termasuk. Sekarang Jatun, bagaimana Jatun nasibnya? Termaju. Maju. Siapa yang majukan? Bun. Terus Jatah minal Tidak ya? Belum. Terus Jatah minal Maju. Maju. Yang majukan adalah Clear ya? Nah, kita hapus. Sekarang sisakan Jatah minal kita tambahkan ke yang paling atas saja. Jatah minal Sekarang mari kita cari bagian masing-masing ahli waris. Mudah loh untuk mencari bagiannya itu. Jatah minal ya, jatah minal tadi bagiannya berapa? 1/6. Syaratnya yang penting tidak ada yang memajukan 1/6. Kemudian akun tadi berapa bagiannya? 1/6, 1/6 terus coba, terus 1/6 syaratnya apabila ada furuk lagi. Ada furuk lagi apa tidak? Ada. Terus bintu ibnin. Maka kalau ada furuk laki-laki bagian akun langsung 1/6. Bisa 1/6 plus sisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada lagi. Bisa mengambil ngasubah saja? Ya tidak bisa karena sudah ada furuk. Syaratnya ngasubah saja itu apabila tidak ada furuk. Dapat ya? Nah, kemudian zaujah.
Berapa bagian zauja tadi? 1/8. 1/4 sama 1/8. 1/4 apabila Tidak ada tidak ada furuk. Tapi kenyataannya sekarang Ada furuk. kalau ada furuk berarti zauja 1/8. Kemudian bintun. Berapa bagian bintun? Ingat? Setengah. 1/2. 1/2 caranya apabila sendiri. 1/2. Kalau seandainya bintun ada 2, maka 2/3. Sekarang bintu ibnin. Bintu ibnin berapa? 1/6. Ingat, bagian bintu ibnin bisa mendapatkan bagian pasti, syaratnya tidak boleh ada bintu ibnu. Adakah ibnu ibnin? Ada. Jadi bintu ibnin tidak bisa mengambil 1/6, tapi bagiannya ngasubah bil. Ini ngasub. Itu ya. Nah, sekarang untuk membagikannya kita cari dulu KPK dari semua bagian pasti. Ini penyebutnya berapa? Ada 6, ada 8, ada 2. 8 berarti. Berapa KPK yang bisa dibagi 6, 8 dengan 2? KPK terkecil adalah 8. 8 bisa dibagi 6? Bisa. 12 dibagi 8 bisa? 24? 20? Aman? 24 bisa dibagi 6? Dibagi 8? 2? Adakah angka yang lebih kecil dari 24? Ada. Tapi nggak bisa di sini. Coba itu 12 dari 24. Kalau tidak ada masalah. Ya. Sekarang coba kita berikan ahli waris yang mendapatkan bagian pasti dengan menggunakan KPK. 24 dikali 1 dibagi 6 sama dengan berapa? 4. 24 dikali 1 dibagi 6 berapa? 4. 24 dikali 1 bagi 8 berapa? 3. 24 dikali 1 bagi 2 sama dengan 2. Nah, ngasubah itu sama dengan Sisanya. sisa ya. Sekarang pertanyaannya berapa sisanya? 24 dikurangi 4, 20 dikurangi 4, 16 dikurangi 3, 12. Masih ada sisa enggak? Sisa 1 loh ya. Iya 1. 24 dikurangi 8, 16. 16 dikurangi 12. Sisa berapa? Allah. Apa kalau ada tradisi? Jadi sekarang ahli waris yang mendapatkan bagian sisa, bagian ngasubah ya, ingat, baik ngasubah beber ataupun ngasubah itu adalah bagiannya sama. Bagiannya adalah sisa sama-sama mendapatkan 1. 1 ini dibagi antara 2 orang. Ibnin sama bintu ibnin. Loh, kok enggak ada? Enggak gitu gimana? Udah ini udah ada ini. Allah langsung yang bagi. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana cara membagikan 1 kepada bintu ibnin dengan ibnu ibnin. Dalam ilmu mawaris ya, laki-laki sama perempuan itu beda. Ketika pembagian ngasubah ya, laki-laki itu dapat 2, yang perempuan dapat 1. Bahasa Arabnya ngadatur ru'us. Apa itu ngadatur ru'us? Hitungan kepala. Nah, kalau kepala laki-laki 2, perempuan 1. Itu kata kita bayangkan saya. Bahasa kitab ini. Aduh, kita ngomong kayak gitu. Tidak mau gitu. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya membagi 1 dengan 1 tambah 2? Bagaimana caranya membagi 1 dengan 3? Apakah kita tetap memaksa menggunakan hitungan 1 untuk dibagi? Tidak. Kita gunakan sistem tasheh. Apa itu tasheh? Tasheh adalah sistem perbaikan angka supaya tidak muncul angka koma.
Kenapa? Kalau satu ini kita paksa dibagi 3 maka hasilnya adalah 0, jangan belum bagi harta warisan udah bingung hitungan. Nah, untuk memudahkan itu kita gunakan sistem Taskei. Nah, Taskei itu maksudnya bagaimana? Kita perbesar angka supaya bisa dibagi. Cara memperbesar bagaimana? Dikalikan jumlah kepala. Berapa kepala di sini? 3. Maka yang butuh dibagi adalah 3. 3 ini dikalikan 1 dikali 3 dikali 3. Nah, dalam model Taskei kita jangan cuma mengkalikan 1. Kenapa? Kalau ini kita kalikan yang lain tidak dikalikan nanti rusak, ya. Supaya tidak rusak, 12 pun juga dikali 3. 3 dikali 3. 4 dikali 3. 4 dikali 3. Ini dikali 3. Masih cukup? Masih lah. Kita cari jumlahnya. Berapa 24 dikali 3? 2. 70. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12. Ini 3 dikali 3 12 kali 3 36. 1 dikali 3 3. Kalau nggak salah loh ya. Baru sekarang ya kita berikan bagiannya si Ibnu sama bintu, si Ibnu sama bintu Ibnu. Bagiannya sekarang 3 ya. Ini total KPK-nya semuanya berapa? 24. Pasti ya? Amal saja. Amal saja sampai tahu menjawab apa. Nah, sekarang 3 ini kita bagikan kepada Ibnu dengan bintu Ibnu. Caranya bagaimana? Caranya 3 dibagi 3 ya. 3 itu ya, 3 ini dibagi 3 kepala sama dengan 1. Lalu kalikan bagiannya Ibnu bintu Ibnu berapa? Kali 2. Terus 1 dikali 1. Ini untuk bintu. 1 kali kepalanya Ibnu sama dengan 2. 1 kali kepalanya bintu Ibnu sama dengan 1. Sekarang tinggal kita seret lainnya. 30, 6, 9, 12, 70 sama dengan 72. Gak meleset ya? Gak percaya kalikan. Iya pas 72. Iyalah. Nah, inilah hasil akhir yang kita gunakan. Ya, inilah hasil akhir yang kita gunakan. Lalu bagaimana cara membagikan hartanya? Tinggal sekarang berapa hartanya? Misalnya 500 juta. hartanya masih 1 juta aja dulu. Nah, Jangan 72 juta masih 72 juta itu cukup. Jadi 500 juta. Bagi semua ya. Udah masih kaki semua. Ya kalau punya duit 500 juta, kalau enggak Makanya bilang 1 juta. Buat beli kayak Sama ya. cukup di sana. enggaknya kalau ada orang lainnya bisa ngejawab. Tapi ini nggak bisa disebutkan kampung. Oh iya. Sebelum ke sana ya, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa 24 ini disebut dengan KPK usul masalah. Mas masalah atau bahasa kerennya KPK. Terus kalau ini ya 4, 2, 3 sampai ke sini ini disebut dengan sahmun artinya bagian. Atau kita pakai saham itu apa bisa? Sama enggak saham sama sahmun yang ini? Sama ya, kayaknya ya. Sedikit sih. Tapi kalau saham itu kan ya. Terus kalau 72 ya, 24 ini 72 ini disebut dengan majmu' syibh.
Yasin mungkin. Majemuk siham. Majemuk siham itu maksudnya bagaimana? Jumlah dari keseluruhan keseluruhan saham. saham. Kenapa kok kita pakai bahasa ini? Karena nanti kalau teman-teman baca kitab, semuanya juga pakai istilah ini. Mau nggak mau harus paham. Nah, apakah ada istilah yang lebih keren? Ada mungkin. Tapi kalau saya pakai XY itu paling suka, nggak suka. XY. Kita cukupkan ini ya. Sekarang PR-nya adalah, misalnya sekarang hartanya itu berapa yang mudah dibagi? 72. Anggaplah sekarang hartanya 72 juta ya. Wah, mudah sekali. Atau lebih ditingkatkan lagi, 72 juta tambah 72 juta berapa? 154. 144 juta. 144 juta. Anggaplah sekarang hartanya 144 juta. Ya ini nggak terlalu dasar banget lah. Harta halal Arabnya berapa? Oke ya, 144 juta. Nah, cara membagikannya adalah harta ya, harta dibagi majmuk siham, kemudian dikalikan sahmun. Ya, dikalikan sahmun. Berarti 144 juta dibagi berapa? 72. 72. Sama dengan berapa? Dua. Kita pakai angkaan aja ya. Angka kapital aja ya. Iya. 104 dibagi 72 juta. 72. Iya, Maka 144 dibagi 72 sama dengan 2 juta. Setelah kita dapatkan 2 juta, kita kalikan sahmun masing-masing. Berapa sahmunnya jatah minal 24 juta. 12. Iya, 12 dikali 2 sama dengan 12 dikali 2 juta sama dengan 24. Banyak juga udah mau mati kali. Apa ya? 12 2 juta dikali sahmunnya pun berapa? 24. Terus kemudian zaujah 24 juta dikali 9 sama dengan 18 juta. Kemudian bintun 37 2 juta dikali 20 itu 37 sama dengan 36 ya 36 saja 72. Banyak kali si bintungnya. 72 Iya, 72 Laki-laki dapat 72 juta. selanjutnya bintun ini berapa? 2 juta. 1 dikali 2 sama dengan 2 juta. Kemudian ibu Ibrin ya 4 Pastinya nggak ada ini. Anak tunggal. jumlahnya total semuanya 144 juta. 144 Dulu aja tidak tahu kalau gitu. Manusia yang Kalau nggak punya ini, cuma kan yang mau dikasih ke orang. Hah? Haknya orang. Nah, clear ya? Clear. Inilah cara pembagiannya. Untuk memulai ulang nanti silakan Lihat video. Iya. kita waktunya dikondisikan. Nah, sekarang ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan pada kasus-kasus tertentu ya. Ada istilah kasus Ghorowen ya. Ada kasus Ghorowen. Benar? Ada kasus Ghorowen. Kasus Ghorowen itu ketika Abun kumpul sama kemudian bersama dengan Zawud atau Zaujah. Ketika Abun dan kumpul dengan Zawud atau Zaujah, nanti ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah Abun mendapatkan lebih kecil daripada yang mana ini secara kaidah Al-Qur'annya itu keliru. Ya bukan keliru ya, biasanya menyalahi kaidah Al-Qur'an, sehingga perlu dibikin perubahan. Perubahannya bagaimana? Anggaplah sekarang kita pakai Zawud dulu ya. Kita pakai Zawud dulu ya. Abun ketika kumpul sama sama Zawud bagiannya berapa? Tidak ada huruf berarti Abun
Apun. Ayah. Sobat dua. Hah? Sobat. Ngasup? Apun, kalau tidak ada furu ngasup? Sobat. Berapa? Tidak ada furu, tidak ada ikhwah. Sepertiga. 1/3. Tiga. Zawad berapa? Hanya tidak ada furu. Seperempat. Zawad. 1/2. 1/2. Wah, Ada furu. Lu man enggak apa yang Sekarang coba kita carikan KPK-nya. KPK-nya berapa? 6. Ya, kita cepat. 6 diambil sama dengan 2. Diambil Zawad 3. Sisa berapa? 1. Apun bagiannya lebih kecil daripada Ini ada masalah sehingga dirubah hitungannya 1/3 tapi minal bagi. Dirubah hitungannya. Zawad tetap 1/2. Apun ngasoba tetap. Lalu bagaimana proses hitungannya untuk 1/3 dari sisa ya? Kita carikan dulu KPK-nya lupa. 1. KPK-nya 6. Bagian Zawad berapa? Kenapa kita cari bagian Zawad dulu? Ya, karena 1/3 dari sisa, 1/3 dari sisa setelah diambil Zawad. Berapa bagian Zawad? 1/2, 3. Maka sisanya berapa? 6 diambil 3 sama dengan 3. Maka 1/3 dari 3 sama dengan 1. Sisanya berapa? 2. Ini penyelesaian kasus Borowai. Hanya ini tok yang sedikit berbeda. Nah nanti ada kasus lain, itu ada mustahika, akdaria, kemudian kasus jadwal ikhwas. Berapa menit Mas Yan? Tinggal 5 menit lagi. Hah? 20 menit. 20 menit lagi. 17:20. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Iya, Ya wis lah. Jatnya gini ya. Kasus jat wal ikhwah ya. Jat dengan ikhwah. Ya. Ikhwahnya ini adalah ikhwah sakit sama liab. Bukan. Ketika jat kumpul dengan ikhwah sakit dengan liab ya. Ingat tadi jat tidak memajukan akun sakit sama akun liab. Ya. Kalau tidak memajukan akun sakit sama akun liab, tapi kemudian jat diprioritaskan untuk memilih 3 bagian, yaitu 1/3 dari sisa, ya, minal bagi, sulusul minal bagi di situ ditulis. Kemudian 1/6 dari seluruh harta itu bagian seperti biasanya. Kemudian ditawari juga mukos sama itu artinya bagiannya sama seperti ngasoba. Kalau dia bersama akun sakit ya, kan dia bersama akun sakit maka kedudukannya sama seperti akun sakit. Jadi kepalanya 2 dibanding dengan uktun satu kepala gitu. Sampai di sini paham ya? Bisa dicoba nggak? Bisa nonton di Ada video kok. Bisa nonton. Ada. Maksudnya gini, kalau jadon nanti mengambil mukosama, dia kedudukannya sama seperti akun sakit atau akun liab, yakni kepalanya ada 2 dibanding perempuan. Sehingga ketika jadon ya kumpul dengan uktun sakit ya, uktun sakit tambah 2 ya. Kemudian ada uktun liab dan jadun mengambil mukosama ya. Mukosama berarti jadun ini kedudukannya sama seperti akun. Yakni pembagiannya 2 kali lipat daripada perempuan. Sampai di sini clear? Nah, lalu intinya yang terakhir adalah jadon ketika kumpul dengan ikhwah disuruh memilih mana bagian yang paling menguntungkan. Kalau yang paling menguntungkan adalah 1/3 dari sisa, 1/3 dari sisa cara menghitungnya begini ya. Cari seluruh bagi ahli waris yang mengambil bagian pasti. Setelah itu bagiannya dicari 1/3 dari sisa. Kalau 1/6 sudusul min kulil mal berarti 1/6 dari seluruh harta. Sama kayak hitungan biasanya. Kalau mukosama itu hitungannya sama seperti dia sebagai akun sakit atau akun clear ya? Cari bagian yang paling menguntungkan lalu diberikan kepada. Oke, waktu masih sedikit yang mau tanya silakan.
Pas. Kalau itu yang dicontoh tadi kan zaujah satu, bintu ibn satu, itu semua satu-satu. Nah, kalau misalnya ada dua, apakah zaujahnya dua atau lebih, bintunya dua atau lebih, itu nanti kita tambahkan lagi atau gimana? Atau tetap seperti ini? Ini kasusnya ada zaujah dua ya. 4 lah. Oh, istrinya Dua atau dua. lebih gitu. Masya Allah. Ini ada saya hapus ya. Iya, saudara. Ini ada zaujah ya. Bener juga kak. Coba sih. Zaujah, kemudian bentuknya ada dua ya. Kalau istrinya dua gimana bagiannya? Ya ini ditanyakan ini. Jadi maksudnya Ya. sekarang ya kita sampaikan dulu bahwa bagian zaut baik ada dua ataupun ada satu itu sama ya. Misalnya seorang suami ini poligami, zaujah ini nanti kalau ada dua dia kompromi pada bagian 1/4 ya, 1/4 dibagi rata. Kalau bintun ada dua, berarti bagian bintun berapa? 2/3. 2/3. Kalau bintun udah ambil 2/3, ada sisa apa tidak? Hah? Tidak ada. Jadi gini, kalau seandainya bintun mengambil 1/2, itu kan berarti masih ada sisa berapa? 1/6. Satu sisa 1/6 diberikan kepada bintu ibn. Tapi karena bintu ibn sudah mendapatkan 2/3, bintu ibn dapat apa tidak? Tidak. Maka dia mahjub. Mahjubnya itu karena tidak mendapatkan bagian. Apakah bisa mendapatkan bagian? Bisa kalau seandainya ada yang menolong. Satu-satunya orang yang menolong bintu ibn dalam hal ini adalah ibnu ibn. Kalau begini nanti ibnu ibn yang nasobah, bintu ibn-nya nasobah bil. Ya. Tapi kalau tidak ada ibnu ibn ya sudah, dia juga ikut. Anak enggak masuk. Hah? Anak tidak. Dari tabung. Terus ada lagi yang lain? Berarti kalau itu kan seharusnya kan kalau istri bagiannya 1/8. Iya. Tapi karena ada dua istri jadi 1/4 gitu. Kalau 4 istri kan? Maaf. Ini ada furu ya. Ya Allah. Iya. Kalau ada furu bagian zaujah itu 1/8. Maaf, sorry. Berarti yang 1/8 itu dibagi dua. Iya. Untuk mereka berdua dibagi. Kalau 4 istri juga ya. Makan banyak istrinya. Berarti bukan masing-masing 1/8 itu enggak ya? Enggak. Oh iya. Kalau 4 istri Tapi kalau seperti- anak kan kalau 2 atau lebih Satu aja itu kan kok, 2/3. makan dua. 2/3 ini dibagi untuk berapa anak gitu? Bukan Iya. setiap anak 2/3. Seandainya di sini ada pintunya ada 3 orang ya, Oh iya, atau satu ada 4 dapat orang ya, maka Bagi dua. 2/3 ini dibagi antara bintun, kemudian bintun apa namanya orang Saudaranya Pak banyak ini. gitu ya. Lah, kalau pembagian seperti ini jelas ya, ini bagiannya rata sama rata. Anaknya. Tapi kalau nanti yang dibagi adalah nasobah bil ghair antara ibnu sama bintun, kemudian ada bintun. Nah ini urusannya lain. Ini ada 2, ini ada 1, ini ada 1. Hitungan Kalau udah nikah terus cerai. Kalau belum nikah loh. Belum nikah. Udah mau nikah mau cerai lah ilah. Oh ini loh kalau misalnya masih pembelaan. Bagus. Lanjutkan. Ini lo pedas sekali. Kalau udah nikah terus punya anak 1 misalnya, terus Cerai. tapi kita cerai gitu kan. Jangan kayak film jadi. Ya ini kan realita. Terus punya anak gitu kan. Terus tapi laki-lakinya ini nikah lagi punya anak. Jadi anaknya ini juga masih ada hak. Iya. Nah, sama Jadi, kayak tadi ke istri. yang- Kalau misalnya anaknya perempuan, pembagiannya tetap sama yang seperti itu. Iya. Oh. Jadi kan nanti dilihat dari orang yang mati dulu. Misalnya ini mayit ya. Maaf ini maghrib, ada saya lanjutkan. Ini mayit ya.
ini Mai ya, atau dulunya adalah suami ya. Dia pertama sama si Zaujah yang pertama, entah cerai atau bagaimana, melahirkan anak si Budi ya, Budi, Ani sama Andi. Nah, kemudian cerai, dia menikah lagi bersama dengan Zaujah lain, ya. Kemudian ini melahirkan si Siti, ya, Yudi sama Yoni, ya. Nah, ya, ini baik kan walaupun dia adalah beda ibu, tapi kan ini sama-sama anaknya. Ya, yang tanya jadi dengar. Ini sama-sama anaknya mayit. Karena sama-sama anaknya mayit, ya sama-sama dihitung. Lah, nanti istrinya mana yang dapat tinggal, mana istri yang terakhir, yang belum dicerai. Ini sudah dicerai, Kalau sudah dicerai jadi ini sudah dicerai apa belum? Ini belum, maka ini belum. Tapi anaknya tetap dapat kan? Kalau misalnya suaminya masih cinta sama istri pertama. Saya yang tulis cukup ya. Maaf ya Pak. Kenapa yang sudah diceraikan itu adalah Ya, karena nggak ada urusan lagi. Jadi gini, salah satu alasan si Zaud atau Zaujah saling mewarisi itu karena mereka sudah menikah. Konsepnya sebenarnya baik sudah dijima ataupun belum, kalau sudah menikah dia berhak mendapatkan harta warisan. Tapi kalau sudah dicerai maka dia putus tidak mendapatkan warisan. Itu sebabnya pada kasus tertentu misalnya suami itu sakit parah, dia diharapkan mentalak istrinya. Karena ada juga kalau ya entah ada atau tidak seorang laki-laki yang sakit karena takut hartanya nanti dikuasai istrinya dicerai. Bisa itu. Kalau dicerai sama sekali nggak dapat tuh Pak? Ya tidak dapat. Walaupun masih cinta. Iya. Kalau dicerai kan sudah gitu. Mana tahu Apa itu lain? Sekali lagi Ini Ustaz ya. Oh, mulai jangan pakai lutut ya. Jangan Tangan aja. Saya masih bingung juga tentang bingung tentang perceraian. udah nikah, tapi kalau cerai itu dapat tetap pembagiannya. Enggak. Terus kenapa Mas? Hah? Mas Koko. Ya karena udah putus. Dari talak. Udah ditalak. Tapi anaknya tetap dapat karena masih ada hubungan darah. Iya, masalahnya itu kan ibu. Nah, apakah ada anak yang tidak mendapatkan warisan? Ada. Yaitu anak zina. Kalau anak zina satu anak zina, yang kedua anak lian. Tahu anak lian? Anak lian itu adalah anak yang tidak diakui oleh ayahnya karena ayahnya menuduh istrinya melakukan zina. Kamu zina, itu bukan anak saya. Nah, yang seperti ini bisa nanti yang seperti ini ada dua pilihan bagi suami. Satu, apakah dia bertanggung jawab untuk untuk membuktikan tuduhannya, atau yang kedua dia bersumpah di hadapan hakim bahwa dia berkata dengan benar. Nah, ini kasus laknat yang paling berat ini. Nah, lian ini salah satu-satunya yang tidak dimiliki, hak yang tidak dimiliki oleh para penuduh selain seorang suami. Kalau seandainya kita menuduh orang melakukan zina, maka kitab hukum kepada kita adalah ada dua. Satu, membuktikan, atau kedua kita dikisos. Atau dihukum had itu ya. Nah, haknya berapa? Ya tinggal berapa? 80 jilidan ya lumayan. Nah, karena hukum hukum kotab ini kan berat. Itu sebabnya kalau seandainya ini di dunia Islam ya, kalau kita mengatakan misalnya ya, saya tidak bermaksud mengatakan ini, tapi saya mengatakan untuk contoh, misalnya saya mengatakan Ariel itu berzina, walaupun ada videonya, saya harus membuktikan kepada hakim. Apa bukti kamu zina? Apa bukti kamu melihat apa bukti bahwa tuduhan kamu itu benar? Kalau tidak benar, maka saya sudah terkena khitab. Kalau saya tidak mampu membuktikan walaupun itu benar, saya sudah terkena khitab menuduh. Khitab qadar.
dan hukumannya lumayan berat, bukan lumayan, berat sekali, kotak menuduh orang berzina itu. Walaupun ada video, apakah video itu bisa digunakan untuk sebagai bukti? Tidak, video itu tidak bisa digunakan untuk sebagai bukti. Bukti di dalam persaksian hakullah itu hanya cuma satu, saksi. Jadi saksi itu pun sangat berat sekali. Pertama harus laki-laki yang jumlahnya ada dua. Empat atau dua? Nah, dan ini orangnya harus adil, kriterianya jelas. Kasusnya dia melihat dengan sangat detail sekali waktu memasukkan perjinya dan lain sebagainya. Kalau tidak seperti itu dia tidak bisa dijadikan sebagai seorang saksi. Itu sebabnya dalam Islam walaupun ada hukuman kisah had zina ya rajam, itu sangat sulit sekali untuk menerapkan. Jangankan untuk menerapkan, untuk mencari saksinya saja kesulitan hakim itu. Mas, masalah istri tadi mas. Iya. Tadi kan sampaikan kalau istri yang sudah dicerai itu itu kan tidak mendapat warisan Ya. karena putus perkawinan. Ya. Nah, ini yang saya baca dari Gagasan Fikih Islam Husain Muhammad bin Ibrahim Al-Bajurus. Ya. Itu dikatakan bahwa yang pertama itu penyebab waris itu ada 3 kan, nikah, kemudian nasab atau keturunan, kewalian. Nah, kemudian penghalang itu ada perbudakan, membunuh tanpa dasar, perbedaan agama. Nah, di sini bawahnya jelaskan bahwa seorang istri yang diceraikan dengan talak rujuk, nah, masih tetap mendapatkan jatah waris antara dia dengan suaminya selama masih ada iddah. Selama masih ada, ya. Maksudnya kalau diceraikan masih dalam masa iddah. Ya, masih talak Ya, rujuk. nah, dia masih berhak mendapatkannya. Kemudian di bawahnya, seorang istri jika dicerai suaminya dengan talak ba'in, jika suaminya dalam keadaan sehat, maka tidak ada pewarisan di antara keduanya. Terus seperti yang saya sampaikan tadi nih. Sedangkan jika dalam keadaan sakit parah dan tidak ada sangkaan kalau dia menceraikan dengan tujuan agar istrinya tidak mendapat waris, maka dalam keadaan seperti ini pun istrinya tidak berhak untuk mendapatkan waris. Akan tetapi jika diperkirakan kalau dia menceraikannya dengan tujuan agar istrinya tidak mendapat waris, maka sesungguhnya dia berhak untuk mendapatkan warisan. Terus tadi kriteria istri yang ditalak masih bisa mendapatkan warisan adalah kondisi masa iddah dan masih boleh rujuk. Jadi kalau sudah tidak boleh rujuk, kemudian sama tujuannya tadi. Terima kasih tambah ilmu. Enggak mas, kalau saya masih bertentangan dengan itu penjelasan yang bawah. Tapi kalau misalnya yang 3 tadi yang menghalangi warisan, yang 3 termasuk misalnya hamba, perbudakan, itu kan otomatis kalau istri nggak termasuk dalam 3 kategori itu gitu. Istri Walaupun dia sudah habis masa ini atau tidak. Oh, itu gini. Ada kriteria tertentu memang. Untuk masa iddah itu kan masih suami satu masih memiliki kewajiban menafkahi istri. Kedua juga wajib memberikan tempat itu kan. Karena setelah istri cerai aturannya sebenarnya satu dia tidak bisa pindah kemana-mana. Udah di rumah itu aja. Dan kalau dia harus pindah maka kondisinya darurat. Dan itu harus dibiayai suami. Kalau suaminya nggak biayai, misalnya besar itu berani nalak orang ini. Tapi ini menurut ini ya, bilang ini tadi ya coba ada cerita kalau dari ya nanti coba kita gali. Cuman untuk intinya kriteria perempuan yang masih kondisi iddah itu sedikit masuk akal, ya. Masuk akal karena masa iddahnya sendiri suami masih punya tanggung jawab.